Strategi militer Prabu Siliwangi yang menggetarkan Nusantara, raja yang ditakuti dan dihormati. Bayangkan sebuah masa ketika kekuatan seorang raja mampu mengguncang seluruh Nusantara, menciptakan ketakutan dan rasa hormat dari kerajaan-kerajaan lainnya. Inilah kisah Prabu Siliwangi, pemimpin kerajaan Pajajaran yang membawa kerajaannya ke puncak kejayaan dengan armada perang yang begitu kuat dan disegani. Dalam video kali ini kita akan menyelami kehebatan Prabu Siliwangi, armada perangnya, serta bagaimana ia menciptakan era kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebelum lanjut, pastikan kalian tonton videonya sampai habis ya, biar tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah. Bantu support juga dengan klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya, biar makin semangat untuk kontennya. Yuk, mari kita langsung ke videonya. Kejayaan Pajajaran di bawah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau yang dikenal juga sebagai Sri Baduga Maharaja adalah simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya. Menurut catatan sejarah Portugis, kekuatan militer Pajajaran terdiri dari sekitar 100.000 personil. Angka ini bukan hanya mencerminkan kekuatan militer yang besar, tetapi juga menunjukkan kemampuan Prabu Siliwangi dalam memobilisasi dan mengorganisir pasukannya dengan baik. Pajajaran bukan hanya kerajaan yang besar secara militer, tetapi juga pusat kebudayaan dan perdagangan yang penting di Nusantara. Wilayahnya yang luas mencakup sebagian besar Jawa Barat, menjadikannya sebagai salah satu kerajaan paling berpengaruh pada masanya. Kejayaan ini tidak lepas dari kepemimpinan visioner Prabu Siliwangi yang mampu menyatukan berbagai suku dan kelompok etnis di bawah satu panji kerajaan. Armada perang yang menakutkan. Armada perang Prabu Siliwangi bukan hanya besar tetapi juga dilengkapi dengan berbagai alat transportasi dan persenjataan yang canggih pada masanya. Salah satu transportasi yang paling ikonik adalah gajah-gajah yang digunakan oleh Prabu Siliwangi. Terdapat sekitar 40 ekor gajah yang digunakan untuk transportasi dan juga dalam perang. Gajah-gajah ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan. Selain gajah, Prabu Siliwangi juga memiliki armada laut yang kuat dengan kapal jung yang berfungsi sebagai alat transportasi laut dan perdagangan antar pulau. Kapal-kapal ini memungkinkan Pajajaran untuk menjalin hubungan dagang dengan berbagai kerajaan dan negara, baik di dalam maupun di luar Nusantara. Perdagangan di masa itu didominasi oleh komoditas seperti kapas, baju, dan kuda jenis Pariaman. Setiap tahunnya, sekitar 4.000 ekor kuda jenis Pariaman yang diperdagangkan, menunjukkan betapa maju dan berkembangnya ekonomi kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi. Keberanian dan kepemimpinan yang adil. Keberanian Prabu Siliwangi dalam memimpin tidak hanya ditunjukkan melalui kekuatan militernya, tetapi juga melalui kebijakan-kebijakan yang adil dan bijaksana. Tommy Pires, seorang penulis Portugis, mencatat bahwa kerajaan Pajajaran diperintah dengan adil dan rakyatnya adalah orang-orang yang jujur. Ini menunjukkan bahwa Prabu Siliwangi tidak hanya fokus pada kekuatan militer, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Keberanian dan keadilan Prabu Siliwangi dapat kita lihat dari berbagai kebijakan yang diterapkannya. Ia dikenal sebagai raja yang peduli terhadap rakyatnya, selalu mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka. Dengan pendekatan yang humanis, ia berhasil menciptakan rasa aman dan nyaman di kalangan rakyat Pajajaran. Kepemimpinannya yang adil ini membuatnya dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Era kemakmuran di bawah Sri Baduga. Kemakmuran kerajaan Pajajaran di bawah Prabu Siliwangi tercatat dalam berbagai naskah sejarah. Salah satunya adalah Kitab Baruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh dari Ciamis. Naskah-naskah ini mengungkapkan bahwa masa pemerintahan Sri Baduga adalah masa kemakmuran yang disebut Gamuh Pakuan. Era ini ditandai dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta keharmonisan di antara masyarakat. Kemakmuran ini tidak hanya tercermin dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam bidang budaya dan ilmu pengetahuan.
Pada masa itu, seni dan budaya Sunda berkembang pesat, banyak karya sastra, musik, dan seni rupa yang dihasilkan, yang hingga kini masih menjadi warisan budaya yang berharga. Prabu Siliwangi juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dengan mendukung para cendekiawan dan ilmuwan untuk melakukan penelitian dan pengajaran. Pengaruh Prabu Siliwangi dalam budaya Sunda. Sosok Prabu Siliwangi tidak hanya dikenal sebagai pemimpin militer yang kuat, tetapi juga sebagai simbol kebudayaan dan identitas bagi masyarakat Sunda. Selama masa pemerintahannya, ia dihormati oleh seluruh rakyatnya dan diakui sebagai leluhur para bangsawan Sunda. Namanya tetap dihormati hingga saat ini dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Pengaruh Prabu Siliwangi dalam budaya Sunda sangatlah besar. Ia diabadikan dalam berbagai cerita rakyat, legenda, dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namanya juga sering disebut dalam berbagai upacara adat dan ritual keagamaan sebagai simbol kebijaksanaan dan kepemimpinan yang ideal. Prabu Siliwangi menjadi inspirasi bagi banyak tokoh dan pemimpin di kemudian hari yang menjadikan nilai-nilai kepemimpinannya sebagai pedoman dalam memimpin. Nilai filosofi dan motivasi dari kepemimpinan Prabu Siliwangi. Kisah Prabu Siliwangi mengandung banyak nilai filosofi dan motivasi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Pertama, keberanian dan ketegasan dalam memimpin adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kejayaan. Kedua, keadilan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan adalah fondasi bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan kesejahteraan rakyat untuk menciptakan harmoni dan stabilitas dalam pemerintahan. Prabu Siliwangi juga mengajarkan pentingnya kebersamaan dan persatuan. Dalam menghadapi tantangan dan ancaman dari luar, ia selalu mengutamakan persatuan di antara rakyatnya. Ia percaya bahwa dengan bersatu, rakyat Pajajaran akan lebih kuat dan mampu menghadapi segala rintangan. Nilai ini sangat relevan bagi kita saat ini, di mana persatuan dan kebersamaan menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Kepemimpinan Prabu Siliwangi. Dari perspektif psikologi, kepemimpinan Prabu Siliwangi menunjukkan pentingnya memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk memotivasi serta menginspirasi orang lain. Kepemimpinannya yang adil dan bijaksana menciptakan rasa percaya dan loyalitas di antara rakyatnya. Selain itu, kemampuannya dalam mengorganisir dan memobilisasi pasukan menunjukkan keterampilan manajemen yang luar biasa. Prabu Siliwangi juga menunjukkan pentingnya empati dan komunikasi yang efektif dalam memimpin. Dengan mendengarkan dan memahami kebutuhan serta aspirasi rakyatnya, ia mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan terbuka juga membantunya dalam membangun hubungan yang kuat dengan rakyat dan pasukannya, menciptakan ikatan yang kokoh dan rasa saling percaya. Relevansi kisah Prabu Siliwangi untuk zaman sekarang. Meskipun kisah Prabu Siliwangi terjadi berabad-abad yang lalu, nilai-nilai dan pelajaran dari kepemimpinannya tetap relevan hingga saat ini. Dalam era modern, kita masih bisa belajar dari keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan yang ditunjukkan oleh Prabu Siliwangi. Dalam konteks bisnis, politik, dan kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ini dapat diterapkan untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan. Di dunia bisnis misalnya, keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit dan kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya adalah kunci utama untuk mencapai keberhasilan. Dalam politik, keadilan dan kejujuran dalam memimpin adalah fondasi untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan dipercaya oleh rakyat. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ini membantu kita dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan orang lain. Inspirasi dari Prabu Siliwangi. Sebagai masyarakat Indonesia, kita dapat mengambil inspirasi dari kisah Prabu Siliwangi untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Dengan meneladani keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan yang ditujukan oleh Prabu Siliwangi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Mengambil inspirasi dari Prabu Siliwangi juga berarti menghargai dan melestarikan warisan budaya.
Dengan mempelajari sejarah dan budaya kita dapat memahami nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para leluhur dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Ngematkeun jalan laratan katampian geuseuhan mandi. Kaleuwih sifat tahunan leuwih ngaruncang diri-diri anu sakiwari. Rek ngurung tujuh ngarayap ka pajajaran bongan hayang kubang anting. Padung dengan jengkusigna lancikan Prabu Siliwangi Luhur badi pajajaran pangauban siwi nu gelar ditatar Sunda muga nyebarkeun wangun